Shalom, selamat malam Ibu Sarah. Selamat malam, Mbak. Puji Tuhan, saya sangat senang dan bersukacita di malam hari ini karena Ibu mau bersedia untuk berbagi kesaksian hidup. Dan saya percaya kesaksian hidup ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di program RPKM. RPKM itu renungan pengajaran Kataros Ministry yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih sekali lagi kesediaan perkenanan dari Bu Sarah untuk menyampaikan kesaksian, mengisi kesaksian di program RPKM. Dan sekali lagi saya percaya kesaksian itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama kekuatan bagi mereka yang sudah terima Yesus dan baru bagi mereka yang baru terima Yesus dan mereka iman mereka semakin dikuatkan. Ya, jadi Ibu Sarah bisa memperkenalkan diri sebelum menyampaikan kesaksiannya. Ya, lalu setelah memperkenalkan diri nanti langsung masuk ke kesaksian ataupun mau berdoa silakan, boleh ya. Ya, boleh. Tapi saya baca satu firman Tuhan dulu sebagai pengantar kesaksian hari ini ya, Bu ya. Ya, diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ketiga berkata demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang berada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Ayat ini adalah satu pernyataan dari Rasul Yohanes ketika berjumpa dengan Yesus. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia raba, apa yang disaksikan, apa yang dialami, itulah yang diberitakan. Dan tentu ini menjadi teladan bagi kita dalam mengisi kesaksian, Bu ya. Jadi apa yang Ibu pernah lihat, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus yang dirasakan, dan itulah yang disaksikan. Terima kasih Bu. Silakan kami berikan kesempatan kepada Ibu Sarah untuk menyampaikan kesaksian, lalu perkenalkan diri dulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bersaksi di RPKM ya Pak ya. Ya, RPKM. Ya, Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Terima kasih, kiranya apa yang saya sampaikan nanti dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat membawa jiwa-jiwa yang merindukan lawatan dari Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya, silakan Bu. Sebelumnya saya mau berdoa dulu. Ya. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima keselamatan, menerima kehidupan, dan menerima pengampunan dosa atas diri kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu atas perbuatan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan saya pribadi. Kiranya kesaksian saya ini dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat menjadikan kerinduan bagi jiwa-jiwa yang ingin lawatan-Mu datang kepadanya terjawab. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Ibu. Ya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya ibu rumah tangga. Tetapi saya juga sekarang ini sedang menempuh kuliah teologi di STT.
Hal ini saya lakukan hanya untuk memenuhi tugas dan panggilan saya dari Tuhan. Baik, saya akan memulai kesaksian saya ini, yaitu beberapa tahun yang silam, keadaan saya itu masih bayi rohani. Masih diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia. Sebenarnya, di dalam hati saya yang terdalam itu, saya merindukan kebenaran itu secara utuh. Namun, kekuatan dunia itu sangat terasa menekan saya. Hidup saya itu menjadi kosong, seolah-olah tidak tanpa tujuan. Maksudnya, tidak ada tujuan. Dan saya menjadi sangat takut jika tentang kekekalan. Mulai dari sinilah saya merasakan Tuhan mulai membawa saya untuk mengenal pribadinya secara langsung, yaitu dengan satu pertanyaan yang diberikan kepada saya. Mau kemanakah kamu, Sarah, setelah kamu mati? Pertanyaan itu membuat saya cukup lama merenung. Saya merasa mempunyai iman yang cukup. Tetapi apakah Tuhan berkenan dengan iman saya yang saya miliki itu? Saya juga merasa timbangan saya dalam hal kebaikan lebih besar dari timbangan perbuatan buruk saya. Tapi saya selalu merenung, apakah timbangan yang dari Tuhan itu ukurannya sama dengan yang saya pikirkan saat ini? Itulah Tuhan cara menjamahnya di hati saya. Nah, saya selalu mikir, kalau misalnya timbangan itu berbeda, jadi celakalah saya nanti. Dan setiap dalam perjalanan, sejak saat itu, saya selalu diperlihatkan. Setiap saya menengok ke jendela mobil, saya selalu diperlihatkan kuburan. Dan itu tidak secara kebetulan. Tetapi itu berkali-kali. Setiap saya menengok selalu itu kuburan. Itu membuat saya semakin takut. Ada apa dengan ini? Itulah yang saya alami dari awal Tuhan menyentuh hati saya untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya, yang dapat menolong saya, kehidupan saya di dalam kekekalan. Sampai akhirnya hal itu terhenti saat saya memutuskan saya ikut Tuhan. Dan sejak saat itulah saya menerima identitas baru dari Tuhan. Dan oleh karena anugerahnya, saya diselamatkan. Dan saya percaya, oleh iman percaya saya sekarang sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Seperti yang Tuhan perkatakan di dalam Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Lalu apakah perjalanan itu terhenti sampai di situ? Tidak Bapak Ibu. Ternyata itu baru proses yang baru dimulai dari Tuhan kepada saya. Proses pemurnian itu saya alami hampir secara bersamaan. Tuhan lepaskan saya dari zona nyaman saya. Seperti di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Izinkan saya membacakannya. Di mana Injil Yohanes 15 pasal 1 sampai 8
dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan. Demikian pula yang terjadi pada diri saya. Segala sesuatu dari saya yang Tuhan tidak berkenan, itu Tuhan potong habis. Sakit, menderita, kecewa, perasaan yang campur aduk yang sulit saya gambarkan saat ini. Tidak hanya materi, saudara-saudaraku, tapi juga spiritual. Mental saya juga dihancurkan. Saya dibentuknya dan dijadikannya menjadi manusia yang benar-benar baru, yang benar-benar berbeda dari manusia lama saya. Luar biasanya, saya dimampukan oleh Tuhan melampaui semuanya itu hanya oleh karena pertolongan Dia. Tuhan bukakan selaput yang selama ini menutupi mata hati saya, sehingga saya dimampukan untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling saya yang selama ini terasa tertutupi. Saya tidak bisa melihat apapun itu. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan punya cara yang unik untuk mengubah hidup saya. Yang pertama, saya dijadikan menjadi muak atas kelakuan saya sendiri. Di mana saya dulu suka sekali berbelanja ke mall, beli baju, sepatu, perhiasan, arloji-arloji mahal, dan sebagainya. Dan saat ini, sejak saya diubahkan oleh Tuhan, saya memandang bahwa keadaan saya saat itu begitu sangat buruk. Buruk sekali. Dan yang kedua, Tuhan perlihatkan kepada saya betapa saya selama ini hanya menabur garam di tengah lautan. Bagaimana tidak? Saya menabur di tempat yang salah sasaran.
Saya mengasihi orang-orang, tetapi mereka menganggap semua itu tidak ada artinya. Yang ketiga, Tuhan juga perlihatkan kepada saya betapa mengasihi dunia itu sangat mengecewakan. Seperti mengasihi keluarga misalnya. Saya tidak mengatakan bahwa kehidupan suami istri atau orang tua kepada anak tidak saling mengasihi. Tidak. Kita memang harus saling mengasihi. Tetapi yang Tuhan mau bahwa kita mengasihi suami, suami mengasihi istri, dan orang tua mengasihi anak itu harus diletakkan di bawah kaki Yesus. Tidak boleh kita meletakkan di atasnya. Kita mencintainya lebih daripada Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Sungguh luar biasa pelajaran dari Tuhan. Benar-benar saya dibentuk, dijadikan. Yang saya sendiri saat ini, kalau mengingat itu semua menjadi, wah, sangat luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan diri saya pribadi. Tapi ternyata tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu. Tuhan ternyata menuntut saya lebih. Saya harus mengakui Dia, berani mengakui Dia di depan keluarga saya, terutama di depan ayah saya yang saya kasihi. Tuhan selalu suarakan kepada saya berkali-kali, yaitu di dalam Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33 yang berkata demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikian Tuhan selalu mengingatkan saya. Dan dalam hati kecil saya juga berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui hatiku. Mengapa aku takut melakukan itu? Ayahku seorang diri membesarkan aku, Tuhan. Karena Engkau telah memanggil ibuku sejak aku masih sangat-sangat kecil. Aku tidak ingin hati ayahku itu terluka, Tuhan. Ketika aku mengaku di hadapannya. Dan aku tidak ingin ketika aku mengakuimu di depannya, ayahku jatuh dan meninggal. Jika hal itu terjadi, Tuhan, saya akan menjadi sangat menyesal melakukan itu. Itu Tuhan, itu yang ada di dalam hati saya. Tapi suara itu tidak pernah terhenti. Sampai saya memberikan respon pada suara itu. Ya Tuhan, karena itu kehendak-Mu, saya turut.
Saya minta dibaptis lagi, Tuhan. Dan saya berjanji, saya tidak akan menyangkalmu lagi, baik di depan manusia maupun di depan orang tua saya khususnya. Akhirnya saya ikut baptis kembali pada Maret 2014. Dan luar biasanya, tepat 2 minggu setelah saya dibaptis, tiba-tiba ayah saya datang ke rumah saya. Dan tidak ada perkataan yang lain. Hanya satu perkataannya. Nduk, karena saya orang Jawa, jadi sapaan terkasih itu Nduk. Nduk, apakah benar kamu sekarang sudah Kristen? Seperti tersengat listrik, saudara-saudaraku. Seluruh tubuh saya gemetar. Dari ujung rambut sampai kaki. Saya teringat janji saya. Dan dalam hati saya berkata, Tuhan, secepat inikah Tuhan menagih janji saya? Lalu, dengan penuh keberanian, karena saya memegang janji saya kepada Tuhan, saya menjawab pertanyaan orang tua saya. Iya, Pak. Saya sekarang sudah Kristen. Ayah saya berkata lagi, apa tidak bisa kamu tetap Islam? Tidak apa-apa suamimu Kristen. Dan saya menjawab, tidak, Pak. Lalu ayah saya berjalan mendekati suami saya dan berkata, apakah diizinkan jika adiknya tetap Islam? Suami saya berkata, kami sekarang sudah sama-sama Kristen, Pak. Dan luar biasanya Tuhan nyatakan kuasanya di dalam kehidupan saya. Tidak ada amarah dari orang tua saya. Tidak ada ekspresi yang menakutkan yang saya lihat dari wajahnya. Dan juga tidak terjadi apa yang menjadi ketakutan saya, yaitu ayah saya bakalan jatuh, kemudian meninggal. Tidak. Justru kami berdua dibuatnya terkejut oleh perkataan ayah saya. Ia sudah, Bapak sudah ikhlas sekarang. Dan Bapak mau memberikan kamu uang. Dan kamu pulang ya. Hanya sampai seperti itu. Itulah kesaksian saya, Bapak Ibu, yang sungguh luar biasa. Tuhan membawa saya dari orang yang berdosa. Saya diubahkan. Begitu carang-carang yang tidak berguna itu dipotongnya dan dicampakkannya. Saya dibentuknya menjadi manusia yang benar-benar baru. Dan oleh rasa syukur saya
Saya menyerahkan diri saya sepenuhnya sekarang hanya kepada Tuhan dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk itu, saya menyiapkan diri saya untuk mengikuti perkuliahan teologi yang berguna untuk menjadi senjata atau perlengkapan bagi diri saya saat saya menerima tugas dan panggilan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih saya kepada Tuhan yang telah mengubahkan hidup saya. Dan sebagai pesan saya dari kesaksian saya pada kali ini, yang pertama yaitu selagi kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mari kita perbanyak belajar kebenaran firman Tuhan. Karena hanya itulah yang akan memimpin kehidupan kita menuju tujuan hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, mencintai dunia itu akan sia-sia dan akan hanya membawa kita kepada kebinasaan. Berilah tempat tertinggi bagi Tuhan kita di dalam hati kita. Dan yang ketiga, teruslah taat dalam prosesnya Tuhan. Dan jangan pernah untuk mengambil kesimpulan sendiri dari setiap proses perjalanan kehidupan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan segala sesuatu yang kita semua tidak bisa menyelaminya. Dan yang terakhir, kita sudah menerima anugerahnya yang luar biasa. Yaitu kita sudah menerima keselamatan, kita menerima pengampunan, dan kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya yang sah. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita telah diberikan menjadi pewaris-pewaris Allah, pewaris janji Allah yang telah diturunkan dari Abraham. Mari kita semua berani bersaksi dimanapun kita berada dan kapanpun itu waktunya. Bahwa Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib dan yang telah mati dan yang telah bangkit dan yang telah kembali ke surga itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Demikian kesaksian saya pada saat ini. Kiranya bisa memberkati Bapak, Ibu, dan semua yang mendengarkan kesaksian saya pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian Ibu Sarah hari ini, luar biasa. Ya, Ibu, sebelum kita akhiri kesaksian ini, mungkin saya mengajukan beberapa pertanyaan ya, boleh Bu ya? Ya, dari kesaksian Ibu, kalau saya perhatikan ataupun memahami bahwa Ibu menjadi anak Allah ataupun pengikut Kristus itu tentunya
satu proses yang luar biasa ya. Ya, proses yang luar biasa artinya dari memiliki keyakinan yang lama ya. Ya dulunya bukan pengikut Kristus ya, atau bukan orang Kristen ya. Ya, tapi dari agama lain gitu ya. Ya Bu ya, prosesnya luar biasa. Nah, berarti Ibu dilahirkan, dibesarkan dulu di keyakinan yang lama ya, yaitu seorang muslimah ya Bu ya, betul ya. Jadi, nah itu berapa lama itu Bu prosesnya mulai dari lahir sampai Ibu titik di mana Ibu membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Eh, Oh Suaranya ya, nggak kedengar, ya suaranya dulu ya Bu, baik. tadi nggak keputus ya. Ya maaf. Ya, ya. Ya, Hmm. terima kasih Pak. Proses itu sangat lama. Jadi saya mengenal Kristus itu terutama sejak saya menikah. Ya, butuh perjuangan karena saya menikah beda agama. Nah, itu pada permulaannya banyak sekali tantangan di dalam berkeluarga tetapi berbeda agama. Misalnya, tantangan yang paling besar itu seperti ini. Jika suami saya mau pergi ibadah hari Minggu, saya sebenarnya tidak ingin gitu. Ya pergi. Ya, tidak ingin beribadah ke gereja Ya, ya. saya pengennya dia tidak pergi gitu ya. Itu. Tetapi jika dia tetap pergi, saya tidak ingin ditinggalkan di rumah. Itu yang pertama. Nah, kebalikannya, begitu saya mau menjalankan ibadah saya, juga seperti itu. Suami saya melihatnya juga jadi seperti tidak memberikan respon yang yang positif gitu ya. Dan itu jadi membuat berguncang ya kehidupan keluarga yang seperti itu bagi saya sangat berat. Jadi kehidupan menjadi sangat tidak pasti. Makanya saya selalu takut. Istilahnya, saya kekekalan mau kemana? Seperti itu. Itu Pak. Jadi setelah berkeluarga ya, menikah ya, berapa lama Bu keadaan yang bersama-sama dalam satu rumah tangga dengan keadaan yang tidak seiman? Iya, baik. Terima kasih. Cukup lama, Pak. Cuma saya tidak mengingat berapa lamanya, tapi bagi Ya, saya itu cukup lama. ya. Sampai akhirnya saya, oke, saya coba ikut ibadah hari Minggu. Seperti itu ya, Pak. Nah, Ya, begitu. ternyata cukup sulit. Bagi saya beradaptasi di dalam tempat ibadah itu cukup sulit gitu ya. Saya masih kurang nyaman gitu ya. Karena berbeda ya cara menyembah. Karena saya memang dari orang yang tidak mengenal Tuhan, maksudnya mengenal Tuhan secara yang keyakinan saya sekarang ya, maka saya untuk memahami itu juga agak sulit ya gitu. Saya merasa kok ibadah seperti ini, seperti itu ya Pak, gitu kan. Kalau di dalam keyakinan saya kan, ya seperti ibadah 5 waktu, puasa, kemudian ada berzikir atau semuanya itu gitu ya. Tapi yang saya hadapi kalau di tempat ibadah yang suami saya kan, kok begini ya, kok puji-pujian, kok bersorak-sorak, kok ini begitu. Itu menjadikan sesuatu yang baru di hati saya gitu ya. Sampai itu berjalan cukup lama. Tapi saya terus diproses Tuhan. Jadi saat itu saat selalu dikatakan, berkatakan bahwa kamu percaya Yesus itu Tuhan. Saya coba memperkatakan, ya saya percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi ternyata itu sulit. Mungkin di dalam mulut saya bisa, tetapi hati saya tetap memberontak. Saya belum bisa menerima. Ya,
Itu yang terjadi. Hmm. Itu berjalan lama dan saya sampai kemudian sudah merasa saya sudah saya sudah ikut Tuhan gitu ya. Tetapi yang terjadi apa? Di dalam mimpi pun itu terjadi. Jadi di dalam mimpi saya seperti tidak bisa keluar dari suatu ruangan. Saya nggak bisa melewati pintu itu gitu. Ada kekuatan yang menahan saya untuk keluar dari pintu ruangan itu. Nah, di dalam mimpi saya itu juga luar biasa. Jadi saya teriak gitu. Jadi Allahu Akbar, Tuhan Yesus tolong saya. Jadi masih keluar dua itu di dalam dari mulut saya, dalam mimpi itu masih seperti itu. Itulah betapa kuatnya sudah mengakar gitu ya Pak. Jadi untuk lepas dari itu semua itu sangat susah gitu. Sehingga sampai suatu saat saya dimampukan. Setelah saya mengerti pengajaran dengan benar, saya menerima dengan setulus hati saya minta baptis yang kedua itu saya bisa melakukannya dengan benar. Puji Tuhan. Jadi artinya selama berkeluarga sempat masing-masing menjalankan ya keyakinan masing-masing gitu ya. Keyakinan masing-masing. Suami ibadah ke gereja, Ibu Sarah sholat sembahyang begitu ya. Iya. Ya, nah ya, jadi cukup lama tadi ya, cukup lama. Apakah pada saat menjalani keyakinan masing-masing seperti itu dalam satu rumah tangga ada ketenangan, ketenteraman, sejahtera begitu yang dialami, atau justru sering ada percekcokan dan yang lain sebagainya? Bagaimana Ibu? Iya, tentu saja Pak itu. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan ya. Tidak ada. Iya. Jadi seperti itu. Percekcokan itu sepertinya sudah menjadi makanan hari-hari ya. Saya merasakan mungkin 5 tahun pertama itu sangat berat gitu. Iya. Saya ingat 5 tahun pertama itu yang sangat berat. Pernikahan yang beda iman. Pernikahannya di mana Bu? Di gereja atau di tempat ibadah lain? Karena waktu itu orang tua saya mau mengizinkan, tetapi orang tua saya hanya mau menikah secara agama Islam pertama. Nah, tapi suami saya kan tidak menyetujui, cuma akhirnya kita tidak bisa dengan cara itu. Kita tetap harus ada pemberkatan dari gereja. Jadi dilakukan secara 2 kali. Karena ayah saya menyampaikan, ayah nggak mungkin menikahkan kamu di gereja karena Bapak kan orang Islam. Dan pada saat waktu saya menikah, kata ayah saya itu seperti ini. Dan sekarang undang-undang di negara kita tidak bisa beda agama. Jadi harus salah satu dulu. Kalau sebelumnya itu bisa, ya itu bisa kamu lakukan. Tapi sekarang harus ditentukan salah satu dulu. Itu yang Bapak saya lakukan. Jadi nikah di gereja ya, sekalipun beda iman pada saat itu ya, gitu ya. Iya. Ya, diberkati di gereja ya. Ya. Iya Pak. Tuhan. Nah, oke, baik Ibu. Pertanyaan saya lagi, sekarang kan Ibu sudah benar-benar menjadi bukan saja menjadi anak Tuhan menyerahkan diri mengikut Kristus, tetapi juga sudah sekaligus menyerahkan diri kan menjadi hamba Tuhan ya. Jadi hamba Tuhan dan akan melayani terus selama kesempatan Tuhan berikannya. Nah, bagaimana respon dari keluarga saat ini setelah Ibu Sarah diketahui sudah menjadi pengikut Kristus bahkan mau menjadi hamba Tuhan? Baik, ini yang dimaksudkan keluarga besar atau ya, keluarga yang saya miliki besar sekarang?
dari bersaudara lah ya, bersaudara kan. Iya, Ya mungkin Ibu Sarah kan masih punya adik, kakak atau yang lain. iya, Gitu. kebetulan saya tidak punya adik, jadi Iya. saya hanya punya kakak. Oh kakak, Hmm. ya, ya. Ya, Hmm. ya memang beragam pendapat mereka. Ada Hmm. yang ya nggak apa-apa, itu kan apa kepercayaan dia kepada Tuhan gitu kan. Hmm. Kita tidak bisa maksakan. Ada yang seperti itu. Hmm. Ada juga yang ya tidak bisa menerima begitu ya. Sampai saya waktu mau masuk ruang operasi, waktu saya sakit itu juga sempat dipaksakan harus pakai kerudung gitu kan. Hmm. Saking pinginnya saya kembali lagi gitu ya. Hmm. Itu Pak. Oh, oh, ada yang sudah menerima tapi ada juga yang tidak menerimanya. Ya, ya, Betul. ya, ya. Ya. Itu Ibu di operasi, kenapa Bu? Operasi apa itu Bu? Kebetulan saya dulu ada kanker rahim, Pak. Oh, kanker rahim. Hmm. Iya. Jadi waktu dia masuk ke ruang operasi itu ada dari keluarga harus dengan pakai itu ya apa? Ya sudah dibawakan, mau dipakaikan begitu. Dipakaikan. Tapi Nah, Ibu nggak ya mau. saya bukannya tidak mau karena saya Nah, kondisi saya sudah hmm, ini ya tidak terlalu paham gitu ya karena paham. Hmm, kondisi saya sudah kurang kesadarannya sudah apa ya. Cuma ini suami saya yang bercerita gitu ya. hmm, Kamu waktu mau masuk ruang operasi hmm, itu kakak kakak itu memaksakan memakaikan kerudung samamu gitu kan. hmm, Tapi hmm, saya larang. hmm, Sudah Mbak, nggak usah, kasihan sama istri saya gitu kan. iya, Biarkan dia masuk ruang operasi hmm, dengan tenang gitu kan. hmm. Tapi Gitu. pada posisi Nah, seperti itu, Ibu sudah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus ya? Sudah ya? sudah. Sudah ya? Ya, bahkan eh, setelah selesai operasi kan kakak saya menjelaskan, apa nggak bisa kamu kembali lagi seperti itu hmm, kan? hmm, Apakah kamu dipaksa sama suamimu seperti hmm, itu? hmm, Saya sampaikan tidak, hmm, tidak ada yang memaksa saya. ya, hmm, Ya, hmm. Tadi keputusan sendiri ya? Nah, keputusan saya keputusan sendiri. sendiri. Ya. Iya, gitu. Oke, baik. Terakhir Bu, setelah Ibu sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, jadi anak Allah, hamba Tuhan, ya hamba Tuhan. Nah, apa yang sekarang Ibu rencanakan, pikirkan untuk melakukan ya, supaya jangan hanya Ibu yang menjadi orang yang percaya di tengah-tengah keluarga dan ada satu kerinduan untuk bersaksi nanti suatu saat kepada mereka. Iya, itu tentu saja, Pak. Saya rindu sekali. Tuhan Ya, juga menyelamatkan keluarga besar saya. Itu hmm, kerinduan yang terbesar. Seperti itu. ya, 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 sementara saya hanya berdoa dan hmm, kemudian saya harus menjadi terang dan garam, terutama di depan mereka, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan pada diri saya. Itu yang saya contohkan bagi mereka. Itu, Pak. baik, Bu. Baik, Bu. Kalau di Alkitab kan sudah dikatakan juga ya di Yohanes 16 ya kalau misalnya Yohanes 16 ya Yohanes 9 dulu kita baca Yohanes 9 itu kedua saya baca Bu ya. Saya Baik, kira ini menjadi kekuatan Yohanes 9 ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi kan sudah terjadi ya di zaman Yahudi, barang siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan ataupun Mesias itu akan dikucilkan. Ya, dikucilkan. Nah, jadi ada penolakan gitu ya. Nah, penolakan kepada orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Ya. Ya. Kemudian kalau dilanjutkan lagi di Yohanesnya ya ke-16, Yohanes 16, ya Yohanes 16 ya, ayat 1 sampai 3.
Saya baca Bu ya. Baik. Ya, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh, kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, dari kesaksian Iya. Ibu tadi ya dari awal saya dengar, eh, ya keluarga tetap begini. Maksud saya beda-beda ya. Ketika orang sudah menyerahkan diri menjadi memiliki keyakinan yang baru atau percaya kepada Kristus, ada yang justru dibuang dari anggota keluarga, gitu ya. Ya, dibuang dan Iya. tidak menjadi bagian dari keluarga. Dianggap sudah tidak pernah ada lahir tengah-tengah keluarga itu. Karena dianggap sudah murtad, gitu kan. Ya, sudah Hmm. murtad, gitu kan. Ya, dibuang, dikucilkan, direndahkan. Tapi tadi luar biasa kesaksian Ibu. Ya, memang ada ketakutan ya. Ada ketakutan sekian lama untuk memberitahu sudah menjadi orang Kristen, gitu kan. Ya, tapi ternyata ayah sebelum meninggal datang ya ke rumah ya, nanyakan hal itu, Hmm. membuat ibu tadi merinding, ketakutan. Waduh, mau berkata apa ini kan gitu ya. Ya, nah akhirnya menyampaikan keyakinan yang baru dengan mantap gitu kan. Ya, dengan mantap yaitu dengan keyakinan yang kuat gitu kan. Nah, apa yang mendorong ibu sehingga melakukan hal yang demikian? Ya, Ya itu tidak tadi ada rasa takut panggil. lagi. Ya. Tidak, karena panggilan dari Tuhan tadi yang di Ah, Matius 10 ayat oh, 32 ayat 3 tadi, Pak. hmm, Kalau kamu tidak berani mengakui, ya, aku juga tidak akan mengakuimu. Itu membuat oh, saya terus, hmm, lah, percuma saya ikut Tuhan ya, seperti itu. ya, Nah, ya, saya harus berani. Dan saya kan sudah berjanji tidak akan menyangkal Tuhan. ya, Itu saya lakukan, saya tepati janji saya. Dan saya menerima apapun gitu. Istilahnya sampai saat ini ya, misalnya ada saudara yang masih tidak bisa menerima dengan baik gitu ya. hmm, Tapi luar biasanya bagi saya persaudaraan kami itu unik gitu. unik, ya, Memang tetap, dalam hal tertentu agak ada batas begitu. Mereka sedikit hmm, membatasi, tetapi mereka tidak bisa menolak saya gitu. ya, 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 Ya itu, tetap saya diterima dengan baik. Saya juga disayang juga gitu. oh puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, Ya, ya itu luar biasa itu ya. Jadi terutama tadi yang Bapak datang ke rumah, tanyakan, ya sudah siap apapun risikonya ya. Ya, ya. ternyata Itu justru justru ini Pak. ya, hmm, Jadi suami saya itu jadi menantu kesayangan. hmm, Ya, menantu justru kesayangan ya. menantu Artinya sudah kesayangan. ada Ya, keteladanan hidup selama ini dilihat ya. ya, ya. Iya, iya, Yes, iya. orang tua saya sangat percaya gitu. Hmm, Ya, Tuhan datang-datang malah justru setelah mengakui malah dikasih apa tadi? Kasih duit. iya. Suruh datang Saya, ke kampung, pulang kampung ya, iya, datang. karena Bapak sampaikan, Bapak mau memberikan kamu uang. Tapi saat Hmm, ini Bapak itu tidak membawa uang, jadi kamu pulang ya. iya, iya. Nanti Bapak berikan uang di rumah. Hmm, Seperti itu. Itu luar biasa. Makanya saya sampaikan tadi, jangan mengambil kesimpulan sendiri. iya, Kan iya. sepertinya saya kan sudah mengambilkan kesimpulan sendiri. Nanti saya mengaku bapak saya meninggal, nanti bagaimana? Kan seperti itu. Hmm, Ternyata Tuhan menjawab iya. pertanyaan saya itu dengan luar biasa gitu. Ya, 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 itu wajar tuh, kekhawatiran, ketakutan, aduh nanti saya diapain, ditolak, itu proses, Iya, bagian proses dari iman ya, supaya semakin betul, betul ya Pak. dikuatkan dan itu memang akan terjadi ya kan gitu. Jadi itu menjadi suatu proses di mana Tuhan mempersiapkan hati, itu tadi firman Tuhan. Ya jangan Betul. menyangkal aku atau jangan malu bersaksi tentang aku. Ya itu kan, jangan malu ya. Jadi Iya, itu puji Tuhan. Ya kita tinggal berdoa supaya anggota keluarga yang lain ya dijamah Tuhan, bertobat, mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat melalui kesaksian dan kehidupan ibu dan bapak ya. Oke, amin. puji Tuhan. Ada hal yang terakhir mungkin Ibu mau sampaikan kepada pendengar RPKM sebelum kita tutup kesaksian ini dalam doa. Iya, saya hanya menyampaikan kita
saat ini pada masa terakhir ya. Ya. Jadi tidak lama lagi Tuhan itu akan datang. Bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Jangan lagi main-main dengan hidup kita. Mari kita pergunakan sebaik mungkin waktu kita untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, hanyalah untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan, melayani sesuatu untuk Tuhan, dan segala kegiatan kita untuk Tuhan. Jangan lupakan, kita diciptakan oleh Dia dan hanya untuk Dia. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Sarah, kesaksian hari ini yang luar biasa. Ya, pasti memberkati banyak pendengar dan membawa mereka semakin mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan kita berdoa supaya para pendengar RPKM yang dikasih Tuhan, kesaksian dari Ibu Sarah tadi adalah kesaksian yang luar biasa. Ya, silakan ya didoakan Ibu Sarah dalam proses dalam mengikuti Tuhan dan juga terutama dalam ya, sekarang sedang mengikuti proses menjadi hamba Tuhan di satu perguruan tinggi teologi ya, dan doakan juga supaya keluarga yang belum di dalam Tuhan supaya suatu saat dengan pekerjaan Roh Kudus melalui kesaksian dari Bu Sarah akhirnya mereka bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Ibu Sarah, terima kasih untuk semua para pendengar RPKM. Sampai bertemu di program kesaksian berikutnya. Ikuti terus program RPKM. Jangan lupa ya di-share, dibagikan sehingga lebih banyak lagi akan diberkati, di like dan juga bagi yang belum subscribe, di-subscribe silakan supaya program ini tetap ada berjalan ya, untuk memberkati banyak orang, banyak umat Tuhan di Indonesia. Terima kasih. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.